nembaknya sampai 3 kali. Is it necessary untuk menembak sampai 3 kali? Padahal sekali saja kan sudah lumpuh biasanya kalau di tempat yang mematikan. Jadi ini bisa nembak sampai 3 kali. Lalu ketika nembak sengaja 3 kali juga, 2 kali juga. Saya membayangkan apakah senyaman itu nembak orang di dalam mobil berkali-kali begitu. Lalu tidak ada yang cedera di antara polisi itu misalnya. Saya nggak tahu ya, apakah cerita seperti ini masuk akal atau tidak. Rasanya it doesn't make sense, rasanya nggak masuk akal. Tapi kan kita harus ikutin terus jalan cerita dakwaan ini. Dan jangan lupa, memang dakwaan ini kan melalui proses penyidikan. Sementara jaksa menyiapkan dakwaan berdasarkan berkas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Berkas penyidikan oleh pihak kepolisian. Nah, mereka menyiapkan tuntutan. Ya, tapi menarik tetap cerita mengenai perkelahian di dalam mobil. Ada 6 orang yang goyang-goyang gitu, mobil nggak apa-apa, nggak terbalik atau apa ya. Misalnya, apakah pada pukul 10 itu ada orang yang bercerita ada mobil goyang atau enggak gitu ya. Ya tentu jangan sampai kemudian saksi-saksi pun kemudian ada semacam rekayasa atau tidak genuine. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian, dalam melihat kasus ini kita tidak melihatnya bahwa ini adalah persoalan institusi kepolisian, bukan. Ini adalah soal orang-orang dalam institusi yang menjadikan institusi sebagai tameng. Alih-alih menuntut pidana mati, hari ini pun tersangka hanya dikenakan pasal pembunuhan dan pasal penganiayaan yang menimbulkan kematian yang ancamannya hanya 10 tahun dan 7 tahun penjara. Kita juga tidak tahu apakah ini akan diselesaikan hanya pada 2 orang ini saja atau akan dikembangkan. Tapi kalau melihat prosesnya, sepertinya proses ini akan dihentikan kepada 2 orang oknum polisi yang saat ini sudah dijadikan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika cerita tentang ini misalnya ini misal ya, katakanlah dibuat, maka di situ persoalan makin banyak orang yang terlibat dalam institusi tersebut. Struktur komandonya bisa makin luas, makin lebar, dan bisa jadi sampai mengetuk pintu kekuasaan. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah konspirasi misalnya, maka bisa saja melibatkan banyak orang, melibatkan orang-orang yang tadinya tidak terlibat, tapi karena berada dalam kekuasaan harus terlibat atau harus dilibatkan. Wallahu alam ya, ini sekedar analisis saja, karena bagaimanapun yang kita carikan kebenaran bukan pembenaran. Nah, memang sidang ini sedang mencari kebenaran, tapi kebenaran itu harus dikawal tentunya sebagai bagian dari hak warga negara. Kan hak warga negara untuk melihat dan mengamati serta mengikuti proses persidangan ini dengan cara selogis-logisnya. Nah, mudah-mudahan sidangnya senantiasa bisa dilakukan secara terbuka ya.